Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Senang berjumpa lagi dengan Anda semua, para subscriber, para penonton channel terindah Suyadina dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, dan insya Allah semua apa yang dicita-citakan bisa berhasil, bisa diraih dengan usaha yang maksimal. Dan mari kita sama-sama doakan di tahun 2021 nanti apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan, dan apa yang telah kita rencanakan dapat berhasil secara maksimal dengan segala doa, dengan segala usaha yang maksimal, dan tentu dengan semangat pantang menyerah. Harus diusahakan semaksimal mungkin. Pada video kali ini saya akan menceritakan kilas balik atau kaleidoskop politik yang saya coba untuk bacakan dari sumber yang terpercaya. Di sini saya sebutkan sumbernya adalah tempo.co Jakarta. Jadi sepanjang tahun 2020 ini kita telah sama-sama menyaksikan, kita telah sama-sama bahkan turut merasakan bagaimana dunia perpolitikan di negeri kita yang indah ini, di negeri Khatulistiwa yang berjuluk Jamrud di Khatulistiwa. Tentu banyak sekali cerita-cerita perpolitikan Indonesia yang menarik, dan tentu juga banyak yang cerita-cerita yang tidak menarik atau bahkan menusuk hati bagi sebagian orang. Sepanjang tahun 2020 ini tentu sejumlah peristiwa politik yang sangat penting telah menarik perhatian sejumlah kalangan masyarakat yang khususnya yang peduli dengan perpolitikan, yang peduli dengan perubahan serta pergerakan di negeri kita ini. Tentu juga banyak di antara kita yang tidak memperdulikan, tapi turut merasakan. Itu tidak bisa kita menyamaratakan bahwa semua orang Indonesia peduli dengan politik. Kemudian sejumlah persoalan politik yang bermunculan itu tentu mengandung muatan-muatan yang kontroversial dari masyarakat. Meskipun itu telah direstui oleh DPR, kemudian ditandatangani oleh eksekutif atau pemerintah, begitu diresmikan, begitu diketuk palu, kontroversial di masyarakat tetap terjadi. Itu merupakan suatu hal yang lumrah di negeri demokratis seperti Indonesia ini. Baiklah, berikut ini merupakan kaleidoskop politik di Indonesia atau peristiwa-peristiwa politik di Indonesia sepanjang tahun 2020. Saya bacakan saja versi daripada tempo.co Jakarta. Yang pertama itu heboh suap PAW atau pergantian antar waktu caleg PDIP Harun Masiku. Ini di awal tahun 2020 publik kita dihebohkan dengan kasus dugaan suap calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang bernama Harun Masiku. Ia diduga menyuap KPU atau Komisi Pemilihan Umum RI
kini mantan, yaitu Wahyu Setiawan, untuk menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa kasus ini bertele-tele sehingga agak sampai dengan sekarang pun belum mengetahui di mana keberadaan Harun Masiku itu. Akan tetapi KPK telah menetapkan 4 tersangka, yakni Wahyu, Harun mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Pridelina, dan kader PDIP Saiful Bahri. Kecuali Harun Masiku yang masih menghilang, 3 orang itu sudah divonis bersalah dan dipenjara. Namun Harun Masiku belum juga tertangkap oleh penegak hukum. Ini merupakan suatu kasus yang menyita perhatian. Seorang Harun bisa menghilang di negeri Indonesia yang terbilang tidak luas untuk cakupan politik di Indonesia. Penegak-penegak hukum bergerak, tapi sampai dengan sekarang dia menghilang. Kasus Harun Masiku ini merebak di tengah gelaran rapat kerja nasional PDIP pada 8 sampai dengan 10 Januari 2020 yang lalu. Nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto bahkan terseret dalam pusaran kasus dan sempat disebut-sebut hendak ditangkap KPK. Akan tetapi Hasto membantah terlibat suap Wahyu Setiawan, baik sebagai penyandang dana maupun sebagai pemberi perintah. Ya, inilah sebuah kasus yang kasat mata di permukaan bumi Indonesia yang terjadi, suap menyuap, sogok menyogok, dan ini disinyalir hampir menjadi rahasia umum di Indonesia bahwa setiap pencalekan itu ada main mata, ada lirik mata di antara para calon legislatif dengan para penyelenggara pemilu, mulai dari Bawaslu sampai dengan KPU, mulai dari tingkat yang terendah sampai dengan tingkat yang tertinggi. Meskipun ini kasus Harun Masiku ini merupakan tonggak yang ketara, akan tetapi praktek-praktek di bawah ini seringkali terjadi. Semoga pemilu-pemilu tahun depan para penyelenggara ini tidak bermain mata sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan lagi, semoga. Kemudian kita lanjutkan pada yang peristiwa politik yang kedua, yaitu mengenai pengesahan Perpu COVID-19. Jadi pada bulan April, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Pada awal April 2020, Perpu ini diajukan ke DPR untuk dibahas. Kritik mengalir bagaikan banjir bandang karena Perpu ini dianggap memuat pasal kekebalan hukum bagi pelaksana Perpu tersebut dalam kebijakan penanganan COVID. Sebagaimana yang kita saksikan atau kita dengar di berita-berita online maupun berita-berita surat kabar, bahwa ada sejumlah pasal yang menyatakan bahwa pihak-pihak penyelenggara Perpu ini tidak boleh diperiksa oleh Badan Keuangan Negara, sehingga sangat membuka peluang untuk korupsi karena tidak diperbolehkannya pemeriksa keuangan atau BPK memeriksa jalur keluar daripada uang atau penggunaan uang daripada untuk keperluan COVID ini. Nah, di sini merupakan menjadi dilema dan menjadi pusat perhatian masyarakat karena membuka celah untuk menjadi ajang korupsi. Protes juga datang dari politikus Senayan. Meski begitu, pada 12 Mei 2020, DPR menerima Perpu tersebut dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Aturan ini diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Sejak berbentuk Perpu maupun undang-undang, PILID ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini ada 7 pemohon uji materi undang-undang tersebut di MK. Dan desas-desus itu sampai dengan sekarang juga tidak tahu ujung-ujungnya bagaimana, kan tetapi tetaplah penyelenggara daripada Perpu ini keuangannya masih sangat tertutup karena tidak diperbolehkan lembaga keuangan negara memeriksanya. Semoga di tahun 2021 kasus ini menemui titik terangnya. Kemudian yang peristiwa politik yang ketiga yaitu mengenai RUU Haluan Ideologi Pancasila. Dewan Perwakilan Rakyat membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila yang menuai protes publik diinisiasi oleh fraksi PDIP. RUU ini mulai dibahas sejak Februari tahun 2020. Medio tahun ini, publik mulai bereaksi keras lantaran RUU HIP dianggap ingin memeras Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila. Poin lain yang menjadi sorotan adalah tidak dicantumkannya ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme serta pembubaran Partai Komunis Indonesia. Dan termuat di HIP ini bahwa ideologi bisa dijadikan Ekasila, yaitu menjadi gotong royong saja. Ketika ini direalisasikan, nauzubillah, mungkin kita tidak bisa menikmati lagi bagaimana indahnya hidup beragama karena semua dianggap satu Ekasila, gotong royong. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang ini kita belum mengetahui bagaimana selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ini merupakan keputusan negara untuk melarang komunisme, Marxisme, Leninisme, dan serta pembubaran Partai PKI. Akan tetapi dalam draft RUU justru ini tidak dimuat, jadi menimbulkan kecurigaan bagi pembentukan RUU tersebut. Berbagai elemen masyarakat menyampaikan protesnya di DPR RI. Kemudian kita teruskan lagi, tetap pada yang kedua, sejumlah aksi demonstrasi digelar dalam rangka menolak RUU HIP, salah satunya oleh kelompok gabungan Ormas Islam yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI. Dalam aksi Front Pembela Islam dan Persaudaraan Alumni atau PA212 di depan kompleks DPR MPR pada Rabu 24 Juni tahun 2020 terjadi insiden pembakaran bendera PDIP. Ya, namanya aksi, terjadi bakar membakar dan lain sebagainya, itu merupakan suatu hal yang lumrah, dan kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum itu juga dijamin oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang, bahwa setiap orang, setiap kelompok masyarakat itu berhak atau diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Ketika pembakaran bendera PDIP ini terjadi, itu juga merupakan satu ekspresi tertinggi daripada para pendemon akan ungkapan terhadap partai ini yang saat ini menjadi partai pemerintah atau partai pemenang di Republik ini. Terus pada pertengahan Juli tahun 2020, pemerintah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP sebagai pengganti RUU HIP. Isi draft RUU ini berbeda dengan RUU HIP, yakni
hanya berfokus pada penguatan kelembagaan BPIP. Namun hingga kini nama RUU HIP bahkan masih tercantum sebagai usulan prolegnas prioritas tahun 2021. Nah, jadi yang mengenai RUU HIP tadi itu belum kelar, tapi masih tercantum di program legislasi nasional prioritas tahun 2021 akan dibahas lagi atau mungkin akan langsung diketok palu. Kita lihat saja bagaimana nanti, bagaimana kerjasama antara pemerintah dan DPR dalam mengesahkan HIP tadi. Asal jangan Pancasila itu yang 5 sila menjadi 3 sila, bahkan satu lagi menjadi Eka sila. Nanti Indonesia bubar, karena ciri khas Indonesia itu ada Pancasila. Ketika dia sudah menjadi Trisila, berarti kita tidak ada Indonesia lagi. Dan kita masing-masing berhak, mungkin kalau seandainya Pancasilanya diobrak-abrik, dibubar, diganti dengan Trisila, diganti dengan Eka sila, berarti tidak ada Indonesia lagi. Dan siap-siap untuk mendirikan negara masing-masing. Semoga tidak terjadi seperti ini. Kemudian kita teruskan pada peristiwa politik yang keempat pada tahun 2020 adalah ramai-ramai buzzer Jokowi. Ya. Pada Agustus hingga September tahun ini, tahun 2020, isu tentang pendengung alias buzzer menyeruak di publik istana. Diduga menggunakan jasa influencer dan buzzer untuk menggaungkan sejumlah isu di media sosial. Penelusuran majalah Tempo menemukan buzzer bergerak di isu pergantian pimpinan KPK dan revisi UU KPK pada tahun 2019, perombakan kabinet, penanganan pandemi COVID hingga UU Cipta Kerja. Jadi para buzzer atau para influencer ini diberikan dana atau sejumlah dana untuk mendengung-dengungkan isu-isu yang disebutkan tadi, yaitu mengenai UU Cipta Kerja, mengenai penanganan pandemi COVID, perombakan kabinet, serta pergantian pimpinan KPK. Ya, cukup dahsyat ketika para buzzer, para influencer ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan secara digital program-program pemerintah. Kampanye mendukung RUU Cipta Kerja oleh para pesohor ini dilakukan dengan tagar Indonesia butuh kerja lewat media sosial. Musikus Ardhito Pramono mengaku mendapat 10 juta rupiah untuk setiap unggahan. Beberapa pesohor belakangan mengaku tak mengetahui kampanye yang mereka publikasikan ternyata terkait dengan RUU Cipta Kerja. Ardhito Pramono misalnya mengaku merasa ditipu. Ardhito dan sejumlah pesohor mengaku mengembalikan uang honor yang mereka terima. Kalau buzzer digunakan untuk hal-hal yang positif, saya kira itu merupakan suatu hal yang bagus, sekaligus sebagai daya kreasi para milenial untuk memajukan negeri ini melalui buzzer. Akan tetapi ketika para influencer ini digunakan dengan cara yang masif, akan tetapi dengan biaya yang sangat minim ini tadi, tentu akan membuat ketersinggungan para pejabat yang telah membidanginya, karena masing-masing bidang tersebut di atas itu sudah ada bagian humas yang untuk mensosialisasikannya. Tidak perlu dana-dana tambahan untuk para influencer mengembangkannya di media massa masing-masing atau di akun-akun medsos mereka masing-masing. Dan sepertinya tahun-tahun yang akan datang, para pesohor influencer ini juga, para YouTuber maupun para orang-orang milenial yang menggunakan media-media sosial akan tetap menjadi ujung tombak pengembangan informasi untuk negeri ini, baik yang positif maupun yang negatif. Oke, baiklah, sebelum kita lanjutkan yang peristiwa berikutnya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan like,
terus komen serta share pada kawan-kawan kita di grup-grup medsos yang kita ikuti di dalamnya. Dan yang utama juga jangan lupa untuk subscribe di channel terindah ini, karena dengan channel terindah ini insya Allah akan memberikan informasi-informasi yang membuat alam pikiran Anda menjadi indah, menjadi terbuka untuk menghadapi era-era digital ke depan yang lebih sophisticated lagi. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita rehat sejenak. Oke. Setelah sejenak kita rehat, kita teruskan lagi untuk bercerita, menyampaikan informasi tentang peristiwa-peristiwa politik selama tahun 2020 yang lalu. Saat ini tanggal 31 akan merupakan hari terakhir di tahun 2020 ini. Kemudian peristiwa politik yang kelima yaitu revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam proses yang berlangsung cepat dan tertutup. Hebat juga. Revisi undang-undang yang sangat penting dilakukan secara cepat dan tertutup. Pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU MK hanya berlangsung selama 3 hari sebelum RUU MK akhirnya disahkan pada tanggal 1 September 2020. Salah satu poin revisi yang disorot ialah perpanjangan masa jabatan hakim hingga usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Kenapa ini menjadi kisruh juga di masyarakat? Karena sebuah undang-undang biasanya di prolegnas itu menggantung 1 tahun 2 tahun dan pembahasannya bisa 2 sampai dengan 3 kali persidangan. Tapi ini hanya dalam masa 3 hari. Sebuah undang-undang yang cukup dahsyat sebenarnya, punya pengaruh di negeri ini, disahkan. Makanya kecurigaan besar terjadi di masyarakat. Ada apa? Kenapa begitu tergesa-gesa? Dan negeri kita terbiasa dengan ketergesa-gesaan, sehingga ketergesa-gesaan itu membuat hampir semua lini tidak terjadi perubahan yang signifikan, tidak terjadi perubahan yang bagus karena dilakukan secara tergesa-gesa. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai poin revisi ini tak sesuai dengan kebutuhan MK. Sebaliknya, perpanjangan masa jabatan dicurigai justru menjadi gula-gula DPR dan pemerintah untuk hakim MK yang menjabat saat ini. Poin revisi juga diduga merupakan hasil kajian MK di era kepemimpinan Arief Hidayat. Ketika dikonfirmasi, Arief menolak berkomentar lantaran hasil revisi ini berpotensi menjadi perkara di MK. Pimpinannya saja dia tidak bersedia untuk dikonfirmasi karena tahu bakal menjadi kisruh. Ya, sepertinya Indonesia tidak lepas dari kisruh-kisruh internal sesama warga bangsa, sesama anak bangsa. Karena sebagian anak bangsa membela kepentingannya dan kelompoknya, sebagian anak bangsa membela rakyat kecil, sebagian anak bangsa membela kepentingannya masing-masing, sehingga kepentingan bangsa itu seringkali tersingkirkan secara alami. Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network atau PILNET Indonesia, Erwin Tosmau Umar mengatakan revisi Undang-Undang MK ini patut dicurigai terkait dengan sejumlah undang-undang kontroversial yang dihasilkan DPR dan pemerintah. Contohnya adalah Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja patut dicurigai karena banyak RUU bermasalah yang dipropose DPR yang akan diuji di MK. Tapi bagaimana mereka mempelajari sebuah isi undang-undang, apakah dibahas secara detail kalimat per kalimat, kata per kata hingga pada koma titiknya.
hingga pada titik komanya pada setiap kalimat tersebut, karena setiap penekanan kalimat pada undang-undang itu mempunyai makna dan tujuannya masing-masing. Apakah para anggota DPR ini sampai serinci itu memahaminya atau langsung tanda tangan? Wallahu alam, kita tidak tahu. Makanya setiap kali undang-undang yang diterbitkan atau disahkan oleh DPR dengan pemerintah ini selalu menjadi kontroversi, tidak secara langsung disetujui oleh masyarakat. Terlebih lagi ketika disahkannya terburu-buru. Kemudian pada poin yang keenam, peristiwa politik yang keenam, masih menurut versi tempo.co ini, yaitu mengenai Megawati yang menyentil kaum milenial. Di sini PDI atau Megawati khususnya menyinggung Presiden Jokowi yang memberdayakan para kaum milenial sebagai influencer, sebagai buzzer untuk mendengung-dengungkan atau menyebarluaskan informasi tentang RUU Cipta Kerja dengan menggunakan dana APBN. Ungkapan yang sempat keluar dari mulut Megawati yaitu mengatakan bahwa Megawati mempertanyakan sumbangsih milenial untuk bangsa ini. Menurut Megawati bahwa generasi milenial hanya bisa berdemonstrasi. Salah satunya demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah pada 5 Oktober tahun 2020. Jadi ini merupakan ungkapan sebagai seorang ibu kepada anak-anak yang suka berdemon. Tapi mungkin Bu Mega menyampaikan ini juga dengan penuh cinta kasih agar anak-anak milenial tidak hanya berdemonstrasi tapi juga harus berprestasi, menggunakan masa mudanya untuk negeri ini. Jangan hanya untuk berhuru-hara berdemonstrasi belaka. Kemudian untuk yang peristiwa politik yang ketujuh, ini mengenai Ketua DPR Puan Maharani yang pada pencalonan gubernur dan wakil gubernur Sumbar atau Sumatera Barat ini, pada saat itu Ketua DPR Puan Maharani tersangkut dua insiden yang kontroversial sepanjang tahun 2020 ini. Insiden pertama yaitu terkait Sumatera Barat dan Pancasila pada 2 September 2020 ketika mengumumkan daftar pasangan calon yang diusung PDIP. Ketika mengumumkan daftar pasangan calon yang diusung PDIP di pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, Puan tiba-tiba menyampaikan harapan agar provinsi tersebut menjadi pendukung Pancasila. Jadi orang-orang Sumatera Barat ini merasa tersinggung dengan ucapan yang seperti ini, karena mereka memaknai bahwa selama ini orang Sumatera Barat dianggap tidak Pancasila. Karena ketika Puan mengatakan seperti ini, itu yang dimaknai oleh warga Sumatera Barat pada umumnya, sehingga berakibat karena ketersinggungan wilayah, ketersinggungan orang Padang atau orang Sumatera Barat pada umumnya, akhirnya pasangan Mulyadi Ali Mukhni yang didukung oleh PDIP, mereka mengembalikan surat dukungan tersebut, sehingga mengakibatkan PDIP tidak mengikuti kompetisi pemilihan gubernur pada Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat. Jadi ketersinggungan ini cukup mendalam bagi warga Sumatera Barat dengan ungkapan bahwa Sumatera Barat harus mendukung Pancasila. Dari dulu orang Sumatera Barat itu sudah Pancasila, tapi dengan seluruh daripada Ketua DPR seperti ini, ketersinggungan itu masuk ke urat nadi, masuk ke pembuluh darah para warga Sumatera Barat, sehingga Partai Banteng atau PDIP tidak ikut dalam pilkada pada waktu itu.
Meskipun pada akhirnya PDIP menyatakan aksi itu lantaran diminta oleh Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Ya, ini merupakan suatu pola yang mungkin melempar batu sembunyi tangan. Wallahu a'lam bishawab. Thank you for watching. Bye bye.